Diskusi ruang dialog khususnya Komisi 1 dalam agenda rapat dengan pendapat teman-teman mahasiswa dengan instansi terkait dengan kendaraan pariwisata. Dengan serta sahabat-sahabat yang setia. Yang terhormat yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PLD Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kami hormati mewakili Kepala Inspektur dan Dinas Inspektorat. Jelas kita datang ke sini sama-sama jalan dinas. Ini yang peserta rapat. Kami suratnya bahwa surat dalam pengadaan ini mungkin bisa diuraikan. Hormati Kepala Dinas Kesehatan atau Imunologinya, yang saya hormati Camat Lembang, yang saya hormati kepala desa yang sempat hadir, dan teman-teman pemuda yang hadir. Kedatangan kami di sini untuk mempertanyakan tentang pengadaan mobil dinas pelayanan kesehatan desa. Yang pertama kami tanyakan bahwa apakah mobil dinas kesehatan desa ini murni adalah usulan hasil musrembang, atau yang kedua, atau hanya sekedar menunaikan janji politik bupati beberapa tahun yang lalu. Karena kami masih ingat betul bahwa mobil dinas ini ada di mindsetnya masyarakat ketika pasca kampanye yang lalu. Bupati janjikan bahwa saya akan janjikan kalau saya duduk, saya akan mengadakan mobil ambulans di setiap desa. Itu seingat kami. Nah, dalam hasil musrembang di 2021 kami sudah investigasi bahwa tidak ada satupun masyarakat yang mengusulkan tentang itu, bahwa pengadaan mobil dinas kesehatan pelayanan masyarakat. Yang ada diusulkan masyarakat itu tentang bagaimana peningkatan infrastruktur. Selanjutnya bahwa apakah mobil dinas ini yang sudah diperadakan sudah sesuai SOP atau tidak. Karena menurut kami yang kami sudah lihat bahwa mobil dinas yang kami lihat yang sudah diadakan ini layaknya mobil pribadi. Tidak ada yang menandakan bahwa itu adalah mobil dinas pelayanan kesehatan. Hanya tulisannya saja, sebatas tulisannya saja bahwa mobil ini milik pelayanan masyarakat. Tetapi kalau dilihat isinya dalam, tidak sama sekali. Itu sama halnya dengan mobil pribadi. Saya kira begitu dulu. Dari aliansi, kenalkan nama saya Muhammad Amir. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Sebelum kita lanjut, pertanyaan saya, teman-teman kan sudah tahu semua, ini kan terkait tentang pengadaan mobil kesehatan desa. Sebelum kita jauh membahas, coba dulu perlihatkan ada tidak perbuknya sehingga itu kegiatan bisa berjalan. Nah, sebelum begitu, sebelum kita jauh membahas terkait itu ada tidak perbu. Ya, saya kira seperti itu. Dan yang kedua, saya masih bertanya, apakah ini sudah layak dikatakan di masa pandemi ini pengadaan mobil pelayanan kesehatan di desa, apakah itu sudah termasuk kegiatan yang urgen di desa? Kira-kira itu saja dulu. Selanjutnya nanti berkembang. Iya. Masih ada ya teman-teman? Hormati dari perwakilan pemerintah, dari kesehatan dan Bapak anggota DPR Komisi 1. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami pada hari ini diterima untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan pelayanan desa. Jadi kalau kita tinjau secara akademik atau secara penelitian, ini kan semestinya kalau kita mengadakan sesuatu pasti ada kajian yang mendalam. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Kita lihat di sini pengadaan mobil kesehatan itu kan serentak. Kenapa tidak sesuai dengan kondisi daerah tersebut atau kondisi desa-desa tersebut? Karena seperti yang kita pahami bahwa dalam melihat desa itu ada beberapa hal yang kita lihat. Kan ada yang termasuk desa sangat tertinggal.
ada desa tertinggal, ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang ya kalau tidak salah. Mungkin bisa dikasih pencerahan bagaimana perspektif kajian akademik atau kajian secara mendalam kenapa mobil pelayanan desa ini masuk dalam pengadaan pada tahun anggaran tahun ini. Mungkin dari saya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi karena kondisi sekarang. Saya kasih kesempatan dari PMD nanti bergilir. Saya kasih kesempatan untuk PMD untuk anggota dewan yang sangat berbahagia, Bapak yang mewakili Dinas Kesehatan, Bapak yang mewakili Inspektorat, adinda kami Pak Camat Lembang, adinda kami Bapak Kepala Desa, alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini, Kepala Puskesmas Lampak, anak-anakku semua yang mungkin terbagi dari berbagai aliansi yang saya cintai, saya banggakan. Saya tidak menjawab pertanyaan detail. Saya ingin menceritakan apa nanti jawabannya seperti itu. Alur musyawarah, alur perencanaan desa mulai dari bawah. Dari pertama musyawarah dusun, musyawarah desa di tingkat kecamatan, di tingkat kecamatan baru rekomendasi ke PMD baru ke keuangan ke pare-pare, langsung ke nomor rekening desa. Itu alurnya. Yang kedua, tidak ada satu kegiatan yang ada di desa tanpa melalui musrembang. Diharamkan hukumnya. Ada satu kegiatan yang tidak melalui musrembang. Dan di musrembang itu ada RKP-nya. Ada APBD desanya. Dan APBD desanya juga itu nanti akan disahkan, diverifikasi oleh camat. Sebagai bahan pertimbangan kepada kita semua bahwa perbedaan 2017, 2018, 2019 beda dengan sekarang. Paradigma pemerintahan terkhusus yang menaungi desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018-2019 berubah nama. Yang dulunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Siap. Tanyakan bahwa sebelum kita mulai proses Tapi- berjalannya tadi Ceritanya tidak menjawab Oke, pertanyaan ini. itu. Oke, Oke. singkat. Tadi saya sudah bilang bahwa sebelum Terkait kita ada tidak mulai juknis menjawab, untuk ya, aturan. ada tidak aturannya dulu supaya kita cerita. Ada. Ini, Serahkan ke kami supaya kami juga bisa baca. Ya, siap. Nanti baru kami jelaskan. Iya. Sabar. Cerita juga. Saya kan kita kali biar bicara tidak ada di juga. Saya beri kesempatan saya karena ada moderator. ada di Iya, siap. lanjut. Saya lanjutkan. Jadi kembali ke mobil pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2018 nomenklatur terhadap nomor rekening mobil subbidang bagian kesehatan tergolong di 04 penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Kenapa mobil pelayanan kesehatan? Kenapa bukan mobil operasional desa? Intinya adalah kalau mobil operasional desa berarti kepala desa yang mempunyai mobil dinas. Tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada. Yang kita inginkan adalah bagaimana melayani masyarakat. Di nomenklaturnya di sini tidak ada juga bilang mobil pelayanan masyarakat, tidak ada. Yang ada adalah mobil pelayanan kesehatan. Nah, beda ambulans dengan mobil pelayanan kesehatan. Tadi dikatakan bahwa ada janji politik tentang ambulans. Ini bukan ambulans. Sebagai informasi, ambulans ada dua macam. Ambulans yang hanya bisa mengangkat mayat, dan ada juga ambulans yang bisa mayat, bisa orang sakit. Tapi mobil pelayanan kesehatan yang diadakan oleh desa secara keseluruhan dalam keadaan emergensi sekali, kedua-duanya bisa. Kedua-duanya bisa. Sekali lagi, kedua-duanya bisa. Dalam keadaan emergensi sekali. Nah, mobil pelayanan kesehatan ini dimulai dari musrembang. RKP-nya ada, saya bawa ini. RKP-nya, RKP desa sebagai contoh pada mana bawa mana ini di sini. Ada di sini.
RKP-nya. Jadi terjawab nih pertanyaan tadi bahwa apakah tidak melalui musrembang, apakah tidak melalui aspirasi masyarakat. Ini sudah ada di sini. Dibacakan di sini poinnya. Sebagaimana amanah ini. Sub bidang kesehatan. Ini sub bidang kesehatan. Judulnya di sini pengadaan mobil pelayanan masyarakat. Kapan ini bukan mobil pelayanan masyarakat tertunda di aplikasi? Dekada denatame anggarannya di sini 200 juta. Desa Lotang Salo. Contoh ya. Ya contoh ini contoh. Karena saya tidak membawa secara keseluruhan. Kalau ada lagi mengatakan bahwa apakah ini perintah, ini bukan perintah karena tidak semua desa mengadakan mobil pelayanan. Itu kan dulu. Desa Buging. Ada 2 di sana penunjang mobil pelayanan. Ada rumah sakit Madisi dan ada puskesmas Buging. Tidak mengadakan mobil pelayanan di sana. Karena tidak perlu. Karena ada di 2 mobil di sana. Di Matirobulu, di Panandrang. Tidak perlu diambil mobil di sana karena ada ada puskesmas Matirobulu. Ujung Lero juga demikian. Patomun juga demikian. Desa Bunga, kenapa tidak adakan tahun ini? Karena tahun kemarin dia sudah adakan. Matombong, kenapa tidak adakan tahun ini? Karena 4 tahun yang lalu di situ adakan. Tidak ada intervensi pun dari kami bahwa harus diadakan mobil pelayanan. Tidak ada. Karena dari catatan kami, dari 69 desa yang ada di Kabupaten Pindrang, cuma 43 desa yang mengadakan mobil pelayanan kesehatan. Mobil pelayanan kesehatan. Nah, berikut juga saya sampaikan bahwa dari semua mobil pelayanan kesehatan ini berada Hilux dan sebagainya. Kami tidak pernah menyebut nama. Dan beberapa kali melalui inspektorat, melalui pengadaan barang dan jasa, kami rapatkan untuk mengatakan bahwa jangan sampai ada kesalahan di kemudian hari. Berikut yang tak kalah pentingnya lagi, ingin saya sampaikan bahwa paradigma PMD beda nih dengan yang dulu. Sebenarnya kaitannya dengan mobil ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan PMD. Saya anukan ini nih, supaya kita semua tahu bahwa setelah musrembang desa dengan timbulnya penetapan APBD desa itu dibawa ke camat untuk diverifikasi dan disahkan. Beda dengan tahun yang kemarin, semua merujuk di PMD. Itu bedanya. Paradigma bedanya itu tidak ada di PMD. Setelah misalnya pengadaan mobil ini direncanakan oleh masyarakat melalui musrembang desa, ada di RKP desanya, ada di APBD desanya, ditetapkan, disahkan oleh Pak Camat, diverifikasi oleh Pak Camat. Setelah disahkan dan diverifikasi oleh Pak Camat, baru pergi di PMD, dibuatkan rekomendasi untuk dicairkan itu dananya. Untuk dicairkan dananya di keuangan. Khusus dana desa dengan ADD ada 2 perbedaan. Kalau dana desa langsung ke APRPALE. Tapi kalau ADD di keuangan yang mencairkan, walaupun dananya itu ada di dinas PMD. Jadi tidak akan mungkin juga kesalahan-kesalahan yang diperbuat kalau misalnya Pak Camat kalau hanya verifikasi begitu saja tanpa kami melihat karena dana itu melekat di kami. Berikut juga yang tak kalah pentingnya lagi di sini, perjanjian kontrak bukan Pak Camat, bukan di kami yang mengadakan kerjasama antar pengusaha mobil. Taruh misalnya kami contoh Toyota yang paling lazim kita sebut, Toyota itu kan kepala desa. Ditunjuk di sini adalah kaurnya. Yang membuat kontrak itu bukan di kami. Kami hanya memfasilitasi bahwa kalau desa mau mengadakan mobil pelayanan kesehatan seperti ini alurnya. Pergi ke rapat dulu di barang dan jasa. Karena ini harga katalog diumumkan di sini. Nah, yang muncul persoalan kenapa misalnya di Pindrang saja dibeli itu mobil. Karena ada 2 prosesnya. Pertama, mobil yang lewat daripada 200 juta itu diadakan pelelangan. Tapi kalau kurang daripada 200 juta itu hanya penawaran saja. Dan itu prosesnya juga kami sudah lakukan. Sudah dilakukan 4 kali malah. Nah, timbul persoalan karena ini kan dana desa dengan ADD. Khusus untuk pengadaan mobil ini dianggarkan melalui ADD. Bukan dana desa. Kalau dana desa tidak ada memang yang menteroli tentang ini. Tapi kalau ADD ada. ADD. Ah, timbul lagi pertanyaan. Kenapa kayak macam di beda mobilnya? Bahkan mahal sekali. Bahkan kalau saya tidak salah masih ada 4 desa yang belum mungkin menunya ini karena mobil-mobil Hilux yang harga 450 juta kalau saya tidak salah.
Itu 2 kali penganggaran karena tidak cukup. 2 kali penganggaran karena tidak cukup. Timbul lagi pertanyaan dari kita, kenapa diprioritaskan mau membeli mobil pelayanan sementara kondisi kita dalam keadaan seperti ini? Perlu kita ketahui, penggunaan dana desa di tahun 2022 ini, 2021 ini adalah menggunakan peraturan nomor 13 penggunaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa. Di situ peruntukannya COVID-19 10%, ada 8%, sorry, 8%. BLT harus diutamakan, BLT harus diutamakan dan melakukan kegiatan fisik. Bahkan saya melarang sebenarnya desa melakukan kegiatan fisik karena ada 4 persyaratan yang notabene-nya akan memberatkan desa ketika melakukan hal itu, terkecuali daerah pegunungan yang notabene-nya ada langsirannya. Tapi di daerah-daerah dataran kami memberikan petunjuk bahwa jangan kulakukan seperti itu. Karena padat karya yang notabene-nya padat karya swakalola upah kerja minimal paling sedikit 50% daripada non upah kerja. Tidak boleh menggunakan tenaga teknis. Misalnya karena misalnya tukang dia wadi, sehingga kualitas pekerjaan itu tidak yakin dan percaya bergelombang-gelombang itu. Seperti itu. Nah, apalagi pertanyaan berarti sudah 2 pertanyaan yang terjawab bahwa aspiratif dari masyarakat melalui Musrembang. Terus yang kedua, tidak adanya perintah hubungannya dengan politik. Tapi kalau tahu juga ada hubungannya dengan politik itu mungkin saja secara kebetulan saja. Tapi bukan berarti tidak ada itu, karena tidak ada penyeragaman. Tidak ada penyeragaman. Ada surat kami, ada surat kami ditandatangani oleh Pak Sekda yang mengatakan di situ bahwa bagi desa yang mau mengadakan mobil pelayanan agar memakai sub anggaran di dinas kesehatan, sub anggaran kesehatan di bagian kesehatan. Ada petunjuk ini kalau saya tidak salah tertanggal 9 Maret tahun 2021. Jadi kalau ada lagi mengatakan bahwa kenapa di zaman pandemi ini mengadakan mobil, karena tidak ada kegiatan-kegiatan berdasarkan petunjuk teknis dari Permen yang diabaikan oleh desa. Semua tersalurkan. BLT yang itu salah, kalau BLT diabaikan, nah pemali mobil. Yang itu salah, kalau COVID-19 diabaikan, nah beli mobil. Yang tidak salah, kalau COVID stunting, nah 10% diabaikan karena beli mobil. Semuanya sudah terpenuhi. Semuanya sudah siap. Sekarang saya mau Permen 13 mengatakan, Permen 13 tunjuk teknis penggunaan dana desa seharusnya, bahkan ada direktur pusat mengatakan bahwa hindari kegiatan fisik. Hindari kegiatan fisik karena ada 4 persyaratan. Makanya semua desa menghindari kegiatan fisik. Ada kegiatan yang upah kerjanya 50% paling sedikit aturannya. Paling sedikit 50% daripada non upah. Yang kedua, harus dikerjakan oleh orang miskin. Yang ketiga, harus dikerja oleh kearifan lokal yang ada di sana. Dan yang keempat, tidak boleh menggunakan tenaga teknis, misalnya tukang. Nah, kalau misalnya menggunakan melomaki buah beton, apa yang terjadi kalau menggunakan beton dengan tidak menggunakan tenaga ahli? Tidak ada. Apa yang bisa digunakan? Apa berdasarkan tim petunjuknya dari PU bahwa beda suatu pekerjaan beton kalau hanya si kupang yang campuri sabena jika dibanding moleng. Sementara moleng tidak diperbolehkan. Tidak boleh memakai mekanisasi. Harus menggunakan masyarakat yang ada di sini. Seperti itu jawaban kami. Terima kasih. Kedua, terima kasih para kepala dinas kesehatan. Pertama kan dari pernyataan pertama itu persoalan perlu yang seakan-akan menjadi dokumen rahasia itu tidak terekspos. Kedua, persoalan mobil kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengadaan mobil itu ada KAK dan SOP. Nah, ketika tidak ada KAK dan SOP berarti tidak ada perencanaan penganggaran mobil. Kan begitu. Selanjutnya, persoalan pembangunan fisik apa sesuai dengan yang kita sampaikan tadi itu kan banyak di Google kan, begituan. Dan jadi pertanyaan sekarang, haruskah, wajibkah itu mobil dagangan? Wajibkah? Tidak, Ji. Tidak, Ji, seperti itu. Makanya kami hadir
untuk terutama kami ini sangat sangat anti sekali dengan persoalan pada saat pengadaan serentak 40 ini. Bisa-bisanya dalam 1 tahun ini serentak 40. Apa yang urgent ini? Saya minta pihak inspektorat untuk mengawasi persoalan dialer, persoalan yang pelaksanaan ini. Karena di masa pandemi ini berlomba-lomba ini dialer mengeluarkan promo, mengeluarkan cashback. Yang jadi pertanyaan besar di sini, mana itu? Apakah dia masuk di silpa desa ataukah masuk di kas desa? Mana itu? Kemudian yang jadi asas manfaat. Asas manfaatnya ini sangat tidak tepat. Pertama, akan menjadi pemicu konflik di masyarakat. Pemicu konflik dan muncul kecemburuan sosial. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Di beberapa desa sudah terjadi kecemburuan sosial karena kecenderungan mobil ini dipakai untuk pengantaran pengantin. Nah, kalau kita merujuk, nanti saya mau tes ini di pihak kesehatan, saya mau tes ini di pihak kesehatan. Bagaimana itu yang dikatakan mobil kesehatan? Karena sepengetahuan kami, mobil kesehatan itu minimal ada kelengkapannya di dalam. Minimal K3, ada oksigen, apa intinya ada standarnya itu yang kami ketahui. Kalau memang tidak seperti itu dari pihak kesehatan, perlu dites ulang. Kalau perlu ganti saja dinas kesehatan. Kalau dia tidak paham. Iya, yang mana yang tadi yang pakai Tadi dulu nih. Tunggu dulu Pak. Kedua, persoalan asas manfaat yang tadi. Betul? Persoalan asas manfaat ini jelas sekali menjadi pemicu konflik. Karena sudah ada kejadian, ada yang pinjam pada saat nikah. Ya. Dan itu kan secara manusia, psikologi, Pak Desa tidak bisa melarang. Dipakailah. Tiba-tiba ada yang sakit. Mana yang diprioritaskan? Mungkin seperti itu. Supaya dulu ditarik dulu ya. Oke lah. Kalau persoalan dana desa, Pak, sementara karena masih kami investigasi. Iya. Isunya adalah bahwa ada indikasi untuk pengadaan mobil ini serentak. Ada dugaan ya. Ada dugaan serentak dari kabupaten. Yang jadi pertanyaan, ADD dengan DD ini adalah wewenang otonom desa untuk melakukan penganggaran. Jadi nanti saya tanya Pak Desa, bagaimana teknis pengalokasian dananya? Apakah memang tidak dikelola langsung oleh desa, ataukah pemerintah desa yang punya instruksi atau dia punya tekanan sehingga dia melakukan kegiatan? Karena sepengetahuan kami desa otonom, mereka yang mengalokasikan dananya untuk kepentingan desanya sesuai dengan kebutuhannya. Ini kalau asli Pak Inspektorat, saya yakin ini temuan ini. Saya begini, tambahkan sedikit. Misalnya kita dengar bersama bahwa PMD itu berbicara persoalan nomenklatur dan regulasi untuk hadirnya ini mobil kesehatan. Itu rujukannya di situ. Nah, sedangkan yang dibacakan tadi itu adalah persoalan regulasi siaga desa. Secara interpretasi, siaga kesehatan itu ya bukan pengadaan mobil kesehatan, tapi siaga kesehatan. Ada tidak di nomenklatur yang Bapak pegang itu diregulasi aturan pengadaan mobil kesehatan? Itu tidak ada. Karena berbicara persoalan siaga kesehatan. Ketika berbicara persoalan pengadaan mobil kesehatan tentu serentak karena ini aturan kementerian, seluruh desa yang ada di Republik Indonesia itu akan mengeluarkan mobil kesehatan. Itu yang pertama. Nah, kedua, berbicara persoalan musrembang desa dengan masyarakat seperti yang disampaikan oleh kawan saya di samping, itu tidak semua masyarakat ataupun misalnya desa yang mengadakan mobil kesehatan ini 43 desa itu ada kesepakatan masyarakat dengan kepala desa untuk pengadaan mobil kesehatan. Nah, lanjut, kalaupun misalnya untuk siapa yang melakukan verifikasi hasil musrembang disampaikan untuk Pak Camat, begitu Pak Kadis? Iya Pak Camat. Nah, kalau begitu berarti ketika tidak ada hasil kesepakatan musrembang masyarakat dengan desa, lantas misalnya Pak Camat di 11 kecamatan, 10 kecamatan ini di bawah naungan desa, itu menyalahi aturan. Karena hasil investigasi teman-teman, ada beberapa desa itu tidak ada pembahasan pengadaan mobil. Nanti ada pengadaan mobil
Itu setelah disampaikan secara lisan di masyarakat. Nah, kemudian ketika seperti itu payung hukumnya, kita berbicara persoalan payung hukum untuk penganggaran mobil kesehatan di mana? Sekira begitu. Iya. Bisa saya tambahkan sedikit mekanisme. Maksud saya kita sampaikan tadi bahwa kita dimusrembangkan itu harus dimusrembangkan dulu baru bertahap kan. Sementara di beberapa desa kayak misalnya akan cross check itu dalam hal ini kami investigasi bahwa teriakan itu terjadi di masyarakat. Dalam hal ini sangat kecewa dengan pengadaan mobil, terangkan yang janjikan beberapa tahun yang lalu itu adalah bupati. Maksud saya mungkin ada intervensi masuk di kepala desa di sini mungkin ya. Kami menduga bahwa hanya atas intervensi dari atasan sehingga mobil pengadaan pelayanan kesehatan ini diperadakan. Karena itu terjadi di riakan-riakan di masyarakat bahwa kecewa dengan hal itu. Masyarakat sangat menginginkan infrastruktur sementara diprioritaskan adalah pengadaan mobil desa. Tadi kan Pak Kadis juga sampaikan bahwa kami akan sampaikan sama masyarakat bahwa lebih diprioritaskan pengadaan mobil pelayanan kesehatan dibanding infrastruktur. Bapak sampaikan tadi ya. Kami akan sampaikan sama masyarakat. Nah. Saya regulasi tadi. Ya, tadi kan disampaikan ya. Pak Kadis menyampaikan bahwa harus ditegaskan ini Pak. Kami akan sampaikan sama masyarakat bahwa Pak Kadis PMD mengatakan bahwa lebih prioritas pengadaan mobil kesehatan dibanding infrastruktur. Jangan dipotong. Iya, betul ya. Dengarkan semua. Kami dengarkan tadi itu. Ya, siap. Tenang saja, tenang. Tadi dijelas. Yang muda itu pengadaan mobil ya Pak. Ya. Tadi sudah tidak ada yang 3 Kan bulan sampaikan sama masyarakat bilang Pak Kadis meminta bahwa lebih prioritas pengadaan mobil dibanding pembangunan infrastruktur. Kan gitu beda ya. Klarifikasi dulu. Ya, tidak begitu. Klarifikasi tadi. Silakan. Tentang prioritas penggunaan desa mengatakan bahwa sesungguhnya kegiatan fisik di tahun 2021 hindari karena ada 4 hal. Pertama, upah kerja lebih besar 50% daripada non upah. Tidak boleh menggunakan tenaga teknis yang punya kapasitas Kelas tukang. iya kayak macam tukang, tidak boleh karena mempunyai mempunyai keahlian khusus. Yang ketiga, harus orang miskin yang ada di sana, orang miskin. Dan keempat, tidak boleh memakai mekanisasi. Sehingga kalau ketika misalnya Pak Desa melakukan itu, pasti kualitasnya jelek karena 50% di situ. Jangankan 50%, 30% saja pasti nih jelek hasilnya. Tapi di aturan itu ada yang tidak menjelaskan tentang prioritasnya penganggaran mobil kesehatan. Tidak semua kegiatan yang dilakukan desa harus diperbuka. Tidak semua. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada intervensi bahwa harus kau beli semua mobil. Buktinya cuma 46 desa. Ada juga yang tidak membeli mobil karena tidak berdekatan dengan puskesmas. Bukan itu alasan, karena tidak cukup uangnya. Karena terkuras di BLT dana desa 10% dana kopi. Kami paham itu. Sandi 10%, 8%. Jadi kurang uangnya. Tidak serentak juga. Ada yang tahap pertama dan ada yang tahap kedua. Ada minggu pertama dan ada nanti di perubahan. Tidak semua. Ya jadi pertanyaan, kenapa ada mobil? Ya. Kenapa langsung ada mobil? Kita tanya dulu Pak Desa. Ya. Sederhana. Iya. Karena untuk lintas desa ini saya tidak tahu. Iya. Kebetulan memang kami di RPJMDes kemarin, kami sudah perdeskan nomor 5 2019, RPJMDes 2019-2026. Kami sinkronkan dengan RKP bahwa sebenarnya kami di desa ini keputusan tertinggi itu ada di musyawarah desa. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Dewan Rakyat Daerah tingkat 3 di desa. Dalam hal ini BPD. Apapun yang menjadi keputusan dan kami sudah putuskan khususnya untuk tahun ini kami sudah putuskan itu kami ditertera Perdes nomor 5 2020 kaitannya dengan penetapan APBDes kami 2021 yang mana di situ kami tertera ada di situ adalah pengadaan mobil pelayanan desa.
desa kesehatan. Sehingga apapun yang menjadi keputusan di APBD itulah yang kemudian kami tindak lanjuti dalam bentuk apakah itu fisik dan lain sebagainya. Dan kebetulan kami di Desa Padakalawa banyak faktor yang kemudian menghadirkan daripada konsep ini. Di samping daripada kita mengambil rujukan dari regulasi yang ada, baik dari Kementerian Desa maupun dari regulasi yang ada di tingkat kabupaten, kemudian juga didukung oleh misalnya kami di daerah Padakalawa itu kurang lebih 5.000 penduduk jiwa loh. Dan di situ kami memilih. Saya dari desa Orang Kasih itu kemudian tidak mendengar bahwa ada yang maksudnya membahas terkait dengan yang Musrembang itu, maksudnya di Kesmas itu Musrembang. Unpale Watangkasa. Unpale memang kalau ada, coba Pak Desa lihatkan foto dari hasil Musrembangnya, hadirkan absennya dan kapan dilakukan itu. Iya, harus bahas itu. Ya, supaya kita kalau masyarakat ini kan dia menjelaskan hanya untuk desanya. Nah, pertanyaannya kita sebagai teman-teman, ini semua desa yang ada di Kabupaten Pindrang. Kalau memang betul hadirkan semua foto supaya kita klarifikasi bersama-sama bahwa memang ini semua desa melalui Musrembangnya. Betul. Jangan sampai hanya pernyataannya kepala desa yang begitu. Jangan sampai hanya satu yang diambil sampel. Baru bawa ke sini. Kira-kira seperti itu. Karena kebetulan satu yang hadir di desa pernah tidak. Nah ini selaras dengan pertanyaannya bosku. Selaras tidak? Ada tidak? Misalnya kalau ada kajian, kalau ada. Kalau tidak ada, otomatis pemerintahan desa ini pasti pernah turun bertanya apa sih yang ini? Nah forumnya di bisa-bisanya lolos ini pengadaan mobil. Kalau kita mau lihat skala prioritas dan juga bukan sebagai kewajiban dosa kalau tidak diadakan mobil, kan bukan begitu. Seandainya dosa ketika tidak ada mobil, ya wajar tidak adakan. Kan tidak nih. Jadi saya sesalkan juga inspektorat karena setiap yang mau dilakukan desa konsultasi dengan inspektorat. Jadi saya yang menuntut inspektorat membentuk tim nanti untuk klarifikasi dengan tim kesehatan untuk persoalan spek mobil kesehatan. Izin empat kali kami melakukan pertemuan membahas, bukan langsung saja begitu. Ini melalui proses dan bisa dipertanyakan dan ada buktinya. Ada berita acaranya bahwa tanggal sekian. Ini mobil kenapa? Penting sekali. Nah, ini selesai tadi dijelaskan. Dia kata dia hadir, cuma dia yang hadir, makanya dia cukup pada kalah atau tidak. Makanya dia karena dia yang hadir. Kenapa? Kalau saya dia, saya suruh bicara Pak. Saya sudah bilang bahwa dia anggota dewan terhormat. Apa ini? Ini caranya jadi anggota dewan. Ini caranya bilang. Tahu tidak fungsinya anggota dewan? Tahu tidak fungsi dan tanggung jawab anggota dewan? Kalian dipilih untuk menjadi makanya bilang rakyat. Bukan untuk melawan rakyat. Tahu tidak? Kalau Pak jelaskan. Dewan ini. Makanya dulu dia anggota dewan. Pak tidak tugas tahu tidak? Buat dewan ini. Sebenarnya kau juga. Makanya tidak. Makanya apa? Saya fokus sedikit kan ya. Makanya saya bilang tadi kalau cukup dia yang desa yang hadir, maka dia saja yang bawa buktinya. Nah, itu makanya karena ada hasil dari Pak investigasi itu kemudian tumpang tinggi. Saya dulu bicara toh. Jangan sampai ada hal-hal yang kita seperti kita bilang tadi nggak sama-sama pergi investigasi. Itu juga tugasku. Tidak. Kayak kita bilang tadi, yang ini mau yang hadir, toh? Yang ini mau yang hadir, yang ada dulu. Makanya saya tanya, mau kita semua? Kalau mau kita semua kasih data, itu yang mau saya tanya. Data. Pak tanya Amar kalau saya tidak pernah. Oke. Tapi begini mungkin bagusnya. Jadi kalau memang ini dan setelah itu kasih jadwal, nanti kita sama-sama investigasi. Anggota DPR kita semua di apa memang ada bodong dalam hal itu, nanti kita investigasi. Seperti apa yang kita lakukan. Karena kan perwakilannya sekarang baru ini di Kepala Desa Padakalawa. Kita cari semua. Kita sama-sama. Masa tidak. Iya. Saya emosi karena kita mau melempar. Layak tidak dikatakan. Layaknya bukan anggota dewan ya. Seharusnya menghargai masyarakat, melayani masyarakat. Begini deh. Cocok Mika, paham sekali Kakak. Paham sekali Kakak. Siapa? Amar adikmu. Tidak. Saya setengah tahun Cocok Mika, paham Kakak. informasi.
Paham sekali kita maksud, tapi tidak mesti kita berlaku seperti itu. Layak sekali saya. Layaknya kita dewan kan. Begini, saya tadi awalnya bilang, kalau mau bicara menurut saya dulu. Cocok nih, paham kak? Paham sekali kayak kita. Saya kita kembali ke topik pembahasan. Iya, bagaimana nih? Bisa juga dipaksakan setelah ini. Sekarang kan akses gampang. Bisa dipaksakan saja. Tergantung seperti apa. Ini internalnya desa ini. Harusnya ada jelasnya. Itu harus transparansi ini. Tidak boleh. Harus diperlihatkan itu. Begini, ini di punyanya desa. Bukan Kalau mau yang miliki minta sama Pak Tapi Desa. kan apa diperlihatkan itu kan? Iya, minta sama Pak Desa. Sekarang tanya nukuin dia. Cocok kan ada kepala desa di sini. Kepala desa kan Bukan, harus transparansi. kepala desa pada long ya dia. Kepala desa Tasalo. Kota Salon. Buku bawah untuk contoh. Jadi kalau Desa yang kemudian menjelaskan bahwa kita tidak lihat itu. Tidak pernah diperlihatkan kepala desa sehingga Masih dianggap harus remeh mobil. Mungkin kan ada di kepala desa. Apakah kepala desa yang hadir di sini? Apakah melihat perbup itu tentang pengadaan mobil atau tidak? Katanya ada salinan. Katanya ada salinan. Kan langsung kita bertanya sama kepala desa. Ada tidak Pak? Kembalikan dulu. saya bisa menjawab. Kami bertanya kepada desa. Silakan dijawab Pak. Kami bertanya sama kepala desa Pak. Kasih serahkan sama moderator, nanti moderator tunggu sama Pak Desa dia. Ada tidak? Desa. Itu. Tetapi ini kan dalam bentuk dalam bentuk sama kada tanggal berapa. Yang kedua, memang kami tuangkan dibaca di Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020. Nah, soal masalah mobil pelayanan masuk di sub kesehatan. Olehnya itu, inilah yang menjadi rujukan kami dari desa. Bukan perbu Pak. Bukan perbu. Bukan perbu. Lebih tinggi. Nah, berarti tidak ada perbu. Itu dulu. Saya jelaskan gini. Tidak dapat. Tidak ada memang mau khusus untuk mobil pelayanan. Tidak ada. Makanya masuk di sub ini. Oke? Saya sudah bisa menjawab. Iya. Kan gini, beberapa masyarakat disampaikan ke mereka alasannya ketika masyarakat bertanya ke kepala desa katanya dasarnya perbu. Rata-rata begitu Pak Desa. Jangankan di desa kami di utara, di Lembang, di desa atau mungkin di Padat Kelapa, saya juga yakin bahwa alasannya Pak Desa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat adalah perbu. Yang jadi pertanyaan sekarang, mana itu perbu? Dan itu bukan dokumen rahasia. Kedua, bisa-bisanya itu kepala desa membelanjakan mobil tanpa benar-benar jelas ini dokumennya, payung hukumnya. Pertanyaan sederhana Ji, bisa tidak dibelanjakan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mekanisme pengadaan mobil, apakah apa tadi pertanyaannya? Bolehkah tidak ada perbuknya? Ya. Nah, itu kan ada. Itu kan biasanya turun dari permen. Apa yang dijelaskan di permen itu juga di perbu. Hanya untuk mempertegas untuk suatu atau ada hal-hal yang tidak diatur di permen diatur lebih lanjut melalui perbu. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya adik-adik semua ini mencari perbu daripada adik-adik repot ke UPD buka saja situsnya di JDH pinrangkap.go.id itu ada. Silakan cari di situ. Kalau tidak ada ke bagian hukum. Ada di situ Perda semua. Saya tidak tahu apa ada di dalam JDH itu atau tidak, tapi saya juga tidak tahu apakah ada perbub itu karena itu teknisnya ada di teman-teman PMD tentang pengaturan perbubnya. Itu yang kami cari. Nah, itu yang pertama tentang pengaturan perbubnya. Nah, kemudian bolehkah diadakan? Boleh tanpa perbub. Ada permen yang mengatur. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengawasannya? Kami kemarin ketika rapat bahwa ketika melakukan pengadaan kendaraan, apabila itu sudah tercantum di RKP dan di APBD desa, silakan. Apakah riaknya dibawa butuh atau tidak? Kan desa yang punya tanggung jawab. Kepala desa punya tanggung jawab di bawah itu. Kemudian mekanismenya kami selalu katakan bahwa harus improvement, harus pengadaan melalui UKBJ. Harus itu kalau dia di atas 200. Kalau dia di bawah 200 penawaran langsung. Karena ini
penunjukan langsung. Nah, mekanisme penunjukan langsung itu kalau tidak ada yang bisa mengadakan selain dia. Misalnya Toyota harus itu. Nah, seperti itu. Nah, itu mekanismenya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Perbup itu adalah penjabaran teknis. Ketika ada di Permen, tidak perlu lagi dijabarkan secara teknis. Karena ada di Permen. Itu tidak misalnya ada hal-hal yang lain. Nah, tapi terkhusus, ini terkhusus. Permen 13 tidak boleh diperbukkan. Ini kan Tidak boleh diperbukkan. kalau berbicara perbu, permen, oke lah. Pentingnya di mobil kondisi begini, karena alasannya masyarakat ada mobil ini karena perbu. Yang hampir berlaku secara kami di kecamatan komunikasi berdasarkan itu, ya. Musyawarah desa. Kalau berbicara apakah penting, ya tergantung kembali desanya, musyawarahnya. Karena ada beberapa desa juga di Kecamatan Lembang yang terlaksanakan. Seperti desa Binakarain, dia lebih mengutamakan pembangunan kantor desa. Ya, lah. Kemarin juga pembangunan termasuk rehab desa. Jadi sebenarnya tergantung dari musyawarah desanya. Jadi kalau bilang mau dipaksakan, saya tidak ada, tergantung mereka. Artinya nggak tahu bagaimana caranya kepala desa dengan masyarakat membahasakan lah. Kami tidak tahu yang menyangkut masalah itu. Ya, karena itu yang kami dasari. Iya, Bisa saya masuk? silakan Pak. Ya. Oke lah, lagi-lagi keserahkan lagi ke desa. Tapi desa tidak lepas pasti koordinasi dengan pihak inspektorat, pihak camat, pihak PMD. Kenapa cara berpikirnya teman-teman Pak Kadis, inspektorat dan Pak Camat, cara berpikirnya mengiyakan saja tanpa mereka memberikan saran jami dulu, belum saatnya. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa bahkan seolah-olah ini dukungan penuh? Ambil minum, ambil aja. Di situ saya Bisa. Ya, itu tadi sudah jelas sekali disampaikan sama Pak Desa bahwa putusan tertinggi dari musyawarah desa itu. Cocok. Hanya saya kan musyawarah desa. Tapi ganti-gantian tuh musyawarah desa. Kami menyangkutnya masalah mengiyakan tidak, kami tidak membatalkan tidak berani. Tidak mungkin kami berani membatalkan karena ini sudah musyawarah desa. Jadi kalau beliau mengatakan mendorong, tergantung buktinya juga ada desa tidak mengatakan, ada yang tidak. Jadi di sini tidak ada intervensi kita. Iya, musyawarah desa. Jadi itu saja yang kami dasarnya. Iya, tidak ada Pak, segitu. Nah, itu tidak. Bisa. Mungkin menjawab tadi baru kita. Sama. Oh, silakan. Terima kasih. Kalau memang selesai dari rapat desa sampai ke camat, selesai camat balik ke kabupaten. Kalau memang betul Pak Camat punya wewenang, perlihatkan juga bukti. Kalau memang pernah dibahas di kecamatan. Nah, kira seperti itu. Ya. Kemarin kita menunggu juga foto dari Kakanda. Saya sedikit. Iya, karena kita juga mau cek ini betul-betul bahwa dalam masyarakat yang menghadiri musyawarah, apakah ada masyarakat di situ yang mengusulkan tentang pengadaan mobil pelayanan kesehatan? Karena setahu kami hasil aduan masyarakat ke mahasiswa bahwa kenapa harus mobil, sementara kita sangat menginginkan infrastruktur. Lagi-lagi beberapa kali dibilang itu Kak, bahwa masyarakat yang adukan itu. Berarti artinya bahwa bukan ini hasil usulannya masyarakat, tetapi apakah dari atasan intervensinya ke kepala desa sehingga harus diperadakan mobil pelayanan kesehatan. Jumlahnya saja yang jumlahnya mayoritas sudah menandakan bahwa hasil dugaan kami bahwa betul ini adalah hasil kepentingan politik. Serentak. Lebih dari 40%. Desa itu sama pikiran. Saya bisa. Ya, sebegini tentang kajian akademiknya urgennya ini keluar. Itu yang pertama. Di tengah misalnya pandemi seperti ini, instruksi pusat jelas untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Tidak layak sekiranya ketika ada pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan saudara di sana bahwa di desanya tidak membahas tentang mobil pelayanan desa kesehatan di Musrembang. Nah, kenapa bisa lolos di kecamatan? Karena kepala desa tidak punya hak prerogatif untuk melakukan pengadaan tanpa melalui musyawarah musrembang. Itu yang kedua. Nah, kalau memang misalnya dari 43 atau 46 yang disampaikan oleh dinas terkait, tentu administrasi ini hasil musrembang ada di melalui Pak Camat dan akan ke PMD. Nah, buktikan mana itu? Karena teman-teman dapatkan investigasi di lapangan ada beberapa desa tidak melalui musrembang. Nah, secara otomatis
di 43-46 ini pasti ada tertulis di hasil musrembangnya bahwa ada mobil pelayanan kesehatan. Berarti itu tidak melalui musrembang ketika seperti model kasus di Watangkasa. Tidak ada pembahasan di musrembang, kenapa bisa ada mobil pelayanan kesehatan? Berarti ada ini. Begitu Ji, sederhananya. Kadang nongkrong di warkop. Kenapa itu? Kadang sih tabe. Kadang nongkrong di warkop itu. Mobil kesehatan nongkrong di warkop. Jadi mulai dari Musdus, Musyawarah Desa, RKP, APBDes yang ditetapkan baru disahkan diregulasikan di kecamatan ke sini. Nah, untuk desa sendiri yang ada di dalam tadi dibahas itu kan apakah memang sudah memenuhi standar atau bagaimana? Standar apa? Pengadaan pelayanan mobil desa. Ya, tanya ke Toyota, tanya ke Wuling, mobil apa yang dibeli, mobil pribadi kah atau mobil apa? Maksudnya peruntukannya untuk desa? Siap pelayanan kesehatan. Tadi kan ada sedikit permasalahan di ini kan. Masih tegang. Ada statementnya ya bahwa diutamakan mobil pelayanan desa daripada infrastruktur. Tidak ada kata-kata saya tadi begitu. Cuma saya katakan bahwa berdasarkan Permen 13 itu tidak menghendaki terlalu kekinian untuk kegiatan fisik karena ada 4 persyaratan yang terlalu susah kalau dilalui. Dan ini terkait pembuktian yang diminta oleh pihak dari masyarakat dan bagian KPMP ini, apa kalau tidak bisa dibuktikan berkasnya itu bagaimana? Dimintakan sama Pak Desa, tanya sama Pak Desa bukan saya. Kemudian ini tadi Pak yang terkait itu biasa dilihat di warkop itu mobil, apakah ini mobil bisa dipakai pribadi atau khusus untuk pelayanan kesehatan saja? Bukan saya yang pakai mobil. Tidak, maksud saya ini bagaimana aturannya? Sebagai PMD, sebagai desa tertinggi aturan dari PMD. Ya, tidak ada juga aturannya di PMD. Berarti ini bisa saja dipakai pribadi, bisa saja dipakai pribadi begitu karena tidak ada aturan. Untuk sama tadi kan dijelaskan belum ada SOP-nya. Seperti itu. Ya, jadi untuk kedepannya apakah ada ingin dibentuk peraturan desa atau seperti apa? Insya Allah kalau itu memang diinginkan oleh semua pihak dan dianggap harus ada SOP. Oh, berarti begini Pak, jadi pengadaan dulu baru SOP di belakangnya nanti diatur. Bukan SOP dulu baru pengadaan. Begini bukan saya tidak pernah katakan belum ada SOP. Belum tidak pernah saya katakan begini. Itu kan yang adakan adalah desa, musyawarah desa. Jadi kaitannya dengan PMD sama sekali tidak ada itu. Musyawarah desa. Kemudian yang ngatur ini kan ceritanya ini kan belum ada SOP-nya. Berarti belum ada aturannya bahwa ini mobil khusus dipakai saya pelayanan. Ada aturannya. Ini ada aturannya. Ini. Ya itu dia aturan. Perbuk itu perbukan adalah petunjuk teknis. Aturan pemakaian ini. Ya. Tapi memang ada perbuk ini, Pak? Ya, tidak ada karena sudah dijelaskan di Permen. Oh, iya. Perbukan adalah petunjuk teknis. Ketika sudah ada di Permen, tidak perlu lagi diadakan petunjuk teknis di Perbuk. Berarti tidak ada perbuknya kalau begitu. Ya, tidak ada memang. Tapi ada karena ada di Permen. Ya, itu kan jadi simpan siur. Karena justru salah lah kalau dibahas juga di sini. Itu kan tumpang tindih jenuhnya. Iya. Bisa ada lagi. Saya sedikit sebagai inspektorat ini ketika ada memang kejanggalan di dalam pengadaan mobil pelayanan desa. Jadi itu kan kalau kami inspektorat melihat ini kan dokumennya apakah sudah tertera di RPJM desanya, RKPD-nya, kemudian kalaupun tidak apakah dia melalui musyawarah, kemudian kelayakannya dan manfaatnya ya kita kembalikan ke desa. Nanti yang kami periksa itu yang kami awasi adalah prosedur pengadaannya apakah itu sudah melalui mekanisme yang benar. Cuma itu saja. Ya, dan kalau misalnya itu tidak terjadi, apa langkah yang diambil? Akan ada rekomendasi yang kami keluarkan. Rekomendasi apa itu? Rekomendasi bisa saja pengembalian, bisa saja tergantung ininya, tergantung timbangan beratnya seperti apa dia punya ini. Itu kalau misalnya dia ternyata istilahnya markup ya jelas pengembalian. Kalau ini cuma mal administrasi ya kita sudah perbaiki. Seperti itu. Saya hadir di sini karena kapasitas saya dalam undangan sebagai Kepala Desa Padakalawa. Kaitannya dengan rapat dengar pendapat yang dilakukan hari ini, bagi saya adalah ini yang menjadi ini yang menjadi sesuatu poin penting untuk kami di teman-teman Kepala Desa. Paling tidak mengenai soal aturan, inilah yang kemudian kami akan lakukan. Kemudian yang kedua, dari 43 desa ini kan
khusus untuk Desa Padakalawa ini sudah keluar, tetapi itu kami juga didasari dengan regulasi yang ada. Nah, sehingga didasari dengan regulasi yang ada, kita manfaatkan sesuai dengan peruntutan yang ada di desa. Soal mobil pelayanan kesehatan, kita manfaatkan sesuai peruntutannya. Kalau misalnya ada riak-riak, ada isu kaitannya soal misalnya adanya kesalahan dari segi regulasi, adanya kesalahan misalnya dari segi mekanisasi, paling tidak kami dari Desa Padakalawa cukup mengetahui tentang Desa Padakalawa itu sendiri. Tapi yang paling penting bagi kami di desa, apapun yang menjadi keputusan tertinggi melalui musyawarah desa, inilah yang kemudian kami aktualisasikan dalam bentuk program kerja dalam setiap tahun. Sedikit Pak Desa, tadi kan dari pihak pemuda PPKPMP ini, mahasiswa KPMP, ini kan menuntut untuk pembuktian dokumentasi hasil musrembang. Apa ini ada masa tenggang waktu untuk diberikan? Saya kira ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena ini bagian daripada demokrasi, sebuah kritik yang positif yang membangun khususnya kami di desa-desa di Kabupaten Pindrang, kami sah-sah saja. Persoalan misalnya untuk kemudian menghadirkan itu, kami welcome. Itu saja, tinggal kami menunggu hasil keputusan kapan kita bisa lakukan lagi pertemuan yang selanjutnya. Saya kira itu. Ya. Kesehatan desa. Ya, nongkrong di warung. Kelengkapannya itu tidak ada. Tidak nongkrong di warung. Kedua, tidak ada kakaknya. Tidak ada dokumen kakak. Dalam pelanggaran itu mesti ada kakaknya. Apapun itu. Kedua, selanjutnya mesti ada SOP. Ketiga, berdasarkan Permen 7 yang Permenkes nomor 7 tahun 2014 itu, kalau kita pengadaan mobil minimal ada orang yang dikontrak untuk jadi supir tetap supaya tidak jadi masalah. Kedua, mesti ada perawatnya yang standby. Pemeliharaan. Ketiga lagi, Pak Inspektorat mungkin tahu itu bahwa ini akan jadi beban ADD karena ada dana pemeliharaannya. Betul. Memang dalam 1-2 tahun tidak terasa itu persoalan perbaikannya, tapi 3-4 tahun ke depan siapa yang kemudian bisa tanggung jawab persoalan dan pemeliharaannya, persoalan bensinnya, olinya. Nah pasti itu terjadi. Apakah kita bebankan lagi ADD? Sedangkan desa saja sampai saat ini mengeluh dengan kekurangannya ADD. Itu harus dipikir mantap-mantap sama inspektorat. Bisa-bisa aja loloskan hal seperti ini, dia tidak kasih pertimbangan. Harusnya begini, ada beban yang kemudian jadi beban desa. Kenapa bukan diarahkan di sektor lain? Sektor ekonomi rakyat, sektor ekonomi, ya, sektor pendidikan, sektor persoalan pertanian, itu kan lebih prioritas. Di situ sih, yang salah itu ketika ini firman Tuhan bahwa harus ada mobil. Dosa kita akan terjalani. Kan tidak sih, ada ayatnya. Ya, terkait ini kegiatan dengar pendapat ini apa yang dituntut? Ya, saya sangat sayangkan kemudian kenapa desa itu serentak 43 desa yang kemudian memperadakan mobil di masa pandemi ini. Menurut investigasi kami itu kemudian disayangkan di masa pandemi ini itu tidak produktif. Maksud saya bukan hal yang urgen itu kemudian harus diperadakan. Saya pikir masih banyak kegiatan-kegiatan di desa yang kemudian bisa dilakukan oleh Pak Desa. Dan saya berharap PMD dan Inspektorat itu kemudian betul-betul menjalankan mereka tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengawal desa ini. Kira-kira seperti itu. Tadi kan ada tuntutan untuk membuktikan dokumen pengadaan mobil pelayanan desa. Apa ketika itu tidak bisa terrealisasi, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, kalau memang Pak Desa itu kemudian tidak mampu memperlihatkan bukti bahwa mereka prosedur dalam mendapatkan mobil ini, dia tidak mampu memperlihatkan foto musrembang dan beserta absen musrembang, maka saya sampaikan bahwa 1 minggu ke depan itu kami akan melakukan demonstrasi dan konsolidasi. Sedikit lagi nih, ini tadi kan sempat tadi bersih tegang ini masalah apa sih sebenarnya sehingga bisa hampir bersih tegang dengan ketua di komisi? Saya sangat sayangkan kepada ketua komisi 1 yang kemudian hampir melempar saya sehingga saya itu terpancing dengan emosi. Padahal mereka harus tahu tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan yang ada di Kabupaten Pindrang. Kira-kira seperti itu.
Jadi harapannya ke depan ini Harapan untuk saya- Inspektorat dan PMD serta anggota Dewan dalam temu dengar pendapat ini. Harapan saya itu kemudian bagaimana Inspektorat, PMD beserta anggota Komisi 1 itu betul-betul menjalankan tugasnya dalam mengawal pengadaan mobil tersebut. Kira-kira seperti itu. Sekian. Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini rapat dengan pendapat dengan teman-teman mahasiswa, aliansi mahasiswa tentang kendaraan kesehatan desa. Saya rasa bahwa betul yang disampaikan teman-teman, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian, termasuk dengan SOP mobil pelayanan kesehatan. Saya rasa ini yang akan kami laporkan kepada pimpinan untuk dilakukan pembahasan di tingkat selanjutnya. Terasa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.